Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, Masya Allah, nikmatnya bagi kami kemarin perjalanan pertama kami ke pedalaman baru kali itu. Dan bukan soal pedalamannya, bahkan juga dakwahnya, tapi kami dibersamai oleh guru kami yang tercinta Ustadz Abdul Somad. Barakallah. Semoga Allah memuliakan beliau Amin. dan keluarganya. Amin ya Allah. Dan berkesan banget kami diajak bagaimana peduli terhadap saudara-saudara kami yang tidak terjangkau. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal, bahkan tidak terperhatikan. Beliau melalui Yayasan Tabung Wakaf Umat membangun sekolah tahfiz di sana, menanam orang di sana, sehingga ini program bisa panjang untuk membina masyarakat di sana. Dan alhamdulillah bukan hanya membangun sekolah, tapi beliau juga mengirimkan bantuan berupa makanan, berupa kesehatan, semua dibantuin, Masya Allah. Dan beliau turun langsung ke jalan. Dan kami merasa bersyukur dalam perjalanan itu kami dapat banyak nasihat. Terutama ketika di dalam sampan itu, Masya Allah, ketika orang cemas, takut tenggelam, kami malah dapat nasihat-nasihat kehidupan yang luar biasa. Ustadz, mohon cerita sedikit, kenapa Ustadz mau masuk ke pedalaman, padahal Ustadz sangat ditunggu-tunggu orang di perkotaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Fatih Karim, para asatis, sahabat-sahabat dimanapun berada, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika nanti kita menghadap Allah, kita akan ditanya. Di kota-kota ini Ustadz sudah banyak, tapi di perkampungan tak sampai gas sepeda motor Ustadz ke dalam hutan. Kamu sampai kok tidak datang ke sana. Ulama dulu dipukul ombak diempas gelombang. Sedangkan kita sekarang begitu mudahnya, kenapa kita tidak sampai? Mungkin itu aja dasarnya Ustadz. Jadi harus sampai dakwah itu ke dalam. Mesti sampai ke dalam. Begitu juga Ustadz Fatih Karim sudah nyaman di Bogor, di Jakarta, masuk kantor, keluar kantor, ketemu artis, pejabat. Kenapa mau ikut kami ke hutan? Nah itu juga. Satu yang kemarin nasihat Ustadz buat saya sangat terharu, tinggalkan zona nyaman. Bisa mungkin ceritakan pada teman-teman lain biar kebagian juga bahwa zona nyaman ya pendiri penghancur. Dari mulai negara, kerajaan, yayasan, selalu ada 3 generasi. Yang pertama pejuang, yang kedua penikmat, yang ketiga penghancur. Nah, jadi kampus begitu juga, orang tua begitu juga, bapaknya pejuang, anaknya penikmat, cucunya penghancur. Yayasan generasi pertama pejuang, yang kedua penikmat, ketiga penghancur. Jadi kalau kita mau stay, maka semua harus berjuang. Nah, jadi kalau sudah idza faragta fansab, selesai dari satu, cari tempat lain. Tanahnya udah, masjidnya udah, lokalnya udah, kelasnya udah, asramanya udah. Jangan berada di zona aman, cari tempat baru. Syekh Badruddin Al-Hasani, kata muridnya yang ketemu dengan saya, Syekh Muwaffaq, orang Suriah yang tinggal di Turki. Dan beliau, guru kami, Syekh Badruddin, mendirikan 5.000 sekolah. Allahu Akbar. Jadi kita ini nggak ada apa-apanya. Jadi kalau kita udah merasa udah banyak, belum ada apa-apa. Kita buat di pedalaman, di mana-mana. Sekolah itu simpel saja, bagaimana bisa baca Quran. Tapi kami belum menemukan metodenya. Datang Ustadz Fatih Karim, 6 jam bisa baca Quran. Dari mulai nol, dari yang mulai tidak bisa sama sekali. Jadi pertemuan kita karena Allah, menyelesaikan masalah umat karena Allah, ketemu di tempat yang tak ada signal, di tengah hutan belantara pun karena Allah. Jamaah yang datang dari Depok, Ustadz Fatih Karim dari Bogor, sangat dekat, tapi tak ketemu. Ketemu karena Allah dalam hutan. Bener, Ustaz. Allah mempertemukan. Ya Allah pertemukan. Dan kita juga bersama Ustadz Haji Saif Setiaji, beliau ini master trainer, juga pemegang lisensi metode UMI. Masya Allah, keikhlasannya luar biasa. Allahu Akbar. Ke Papua sudah bersama Cinta Quran, ke Pinrang juga sudah. Ustadz mungkin bisa cerita daerah mana yang paling jauh untuk mengajarkan Quran? Alhamdulillah, mungkin kalau dibandingkan sama Ustadz Abdul Somad jauh ya. Saya ada 1%-nya. Allah. Alhamdulillah, kalau untuk yang terjauh paling baru sampai Papua, Ustaz. Ya. Dan di sana juga ada kejadian yang menarik di sana di Papua itu.
2 benang telinga saya itu sampai pecah Ustaz. Pecah gendang telinga. Allah, Gara-gara ngelihat laut itu kok enak banget itu. indah Jadi, banget berarti. tanpa persiapan langsung nyebur ke laut itu. Tekanan air laut itu Tekanan air lautnya tinggi. pecah, Nggak sadar ini udah pecah. Nggak pecah sih, mungkin tergores kali ya. berdarah Lama terus. banget. Sampai rumah itu sampai 3 bulan itu berdarah terus. Allah. Ya Allah. Allah. Tapi alhamdulillah itu jadi sebuah kenikmatan bagi saya Ustaz. Allah. Kemudian antum juga dakwah di daerah Pinrang. Ya, di Pinrang itu ada satu kawasan ya, kawasan desa mualaf di sana ada sekitar 200 kakak ya. Mereka mualaf itu sederhana, mereka masuk Islamnya karena di Islam dalam pengurusan jenazahnya itu sangat sederhana. Jadi kalau di sana kan masih animisme dinamisme. Kalau misalkan untuk mengurusi jenazah itu butuh hewan kurban puluhan bahkan ratusan, dan mereka tidak banyak yang mampu. Makanya kebanyakan kalau misalkan ada yang meninggal ya digeletakkan begitu saja di tengah hutan. Nah, ketika ada dai ke sana menawarkan konsep pengurusan jenazah dalam Islam, maka berbondong-bondong masuk Islam. Cuman sayangnya pembinaannya di sana yang sangat minim. Sampai bahkan ketika kita masuk ke sana itu banyak di antara yang mereka yang tidak tahu tata cara wudhu, tata cara sholat. Bahkan yang paling miris syahadatnya sendiri lupa. Innalillahi ya Allah. Memang ngeri. 58% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Menurut Biro Pusat Statistik Republik Indonesia. Menurut PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Quran, 73%, bukan 58%. Artinya ada 150 juta saudara kita nggak bisa baca surat cinta dari Allah. Allah. Ya, dan program IBBQ itu adalah program Indonesia Bisa Baca Quran. Dia datang ke daerah, kemudian dia datang untuk membebaskan buta aksara Quran dalam bentuk pelatihan. Begitu selesai pelatihan, kami dengar nasihat dari Ustadz Abdul Somad waktu datang ke kami, maka kami mengirimkan dai orang lokal asli itu kemudian untuk melanjutkan pembinaannya. Masya Allah. Jadi bimbingan baca Quran, lanjutannya adalah guru lokal yang kami bantu bulanan hidupnya. Begitulah program Indonesia Bisa Baca Quran, dan sampai hari ini alhamdulillah sudah membebaskan lebih dari 100.000 orang buta aksara Quran di Indonesia di 37 provinsi. Alhamdulillah, insyaallah. Terima kasih teman-teman ya, bantuan dari teman-teman semuanya. Ini semuanya donasi antum, dari harta antum. Mudah-mudahan ini menjadi pahala jariah mengalir abadi. Amin ya rabbal alamin. Satu huruf berjuta kebaikan. Amin. Ustaz, makasih banget. Alhamdulillah kita sekarang sudah di kota dan sudah siap berjuang lagi untuk membuat kondisi kita tidak nyaman. Amin. Jangan Siap pernah nyaman. Jangan pernah berada di zona aman. Allah. Makasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di dakwah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggelegar Ustadz Abdul Somad tausiah ceramah, 65% bangsa Indonesia tidak bisa baca Quran menurut survei dari Dewan Masjid Indonesia. Selesai tausiah, orang pun bertanya, habis ini Ustadz kan pulang ke Riau. Iya, yang ngajar ngaji di sini anak kami mau ngaji siapa? Siapa nanti yang akan masuk ke surau-surau? Saya pun terdiam. Ketemu Ustadz Fatih Karim. Ada satu program namanya Syiar Quran Project. Dari mulai mencetak gurunya, mengirim kemanapun mereka, mensupport semua yang terkait dengan guru Quran. Maka ternyata kedatangan Ustadz Somad membuat masyarakat risau, tapi solusi tak dapat. Kalau kita bukan penghafal Quran, tapi ingin dapat pahala pengajar Quran, khairukum, orang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang mengajarkan Quran, orang belajar Quran, orang menghafal Quran dan mengajarkannya. Kita sibuk dengan bisnis kita bisa dapat pahala yang sama. Bagaimana? Support Syiar Quran Project bersama Cinta Quran Foundation. Berkah selalu, sukses dunia akhirat, dapat amal jariah sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.